Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video yang banyak dari kalian telah merequestnya. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menonton video-video saya sampai sekarang. Banyak orang yang mengatakan bahwa video yang mereka sebut sebagai El Patron itu adalah ulah dari kartel Meksiko. Hal itu lantaran si korban yang memakai baju hijau sesaat sebelum ditembak mengatakan El Patron. El Patron adalah bahasa Spanyol yang berarti sang pemilik kuasa atau si bos. Pelaku dalam insiden itu juga menggunakan pistol, sehingga karena si korban berbicara bahasa Spanyol dan pelaku penembakan menggunakan pistol, maka beberapa orang mengira bahwa itu video yang dibuat dan diunggah oleh kartel. Tapi saat menonton video itu, awalnya saya merasa ragu bahwa itu adalah video kartel, mengingat video itu memiliki kualitas yang lumayan bagus. Videonya hanya 6 detik dan pistol yang digunakan nampak seperti Glock, sebuah senjata modern. Maka saya berasumsi bahwa video itu baru saja dibuat dan dibagikan. Jadi jika saya menarik kesimpulan awal dari apa yang saya lihat di dalam video, maka saya harus mengatakan bahwa itu bukanlah video kartel. Kenapa bisa begitu? Pertama, jika videonya baru saja dibuat, maka eksekusi itu sangat jauh dari ciri-ciri video kartel di atas tahun 2015-an. Bahkan video di bawah tahun 2015 saja sudah banyak memperlihatkan video yang seakan-akan memberikan pesan kepada saingannya dengan skenario yang cukup bagus. Maksud saya, mereka akan membuat itu seperti sebuah film penyiksaan yang gamblang dan pesannya juga jelas. Sedangkan di dalam video El Patron, si korban hanya mengatakan El Patron. Lantas apa maksud dan pesannya? Apalagi jika kita berbicara tentang video gore di atas tahun 2015 yang juga memiliki kualitas video yang baik seperti Zacatecas Flying yang sudah saya bahas, itu benar-benar seperti film Hollywood. Sedangkan video El Patron itu tampak sangat amatir. Kalian pasti mengerti maksud saya. Kedua, durasinya hanya 6 detik. Seingat saya tidak pernah menonton video yang dibuat oleh kartel di atas tahun 2015 dengan durasi di bawah 10 detik. Karena tentu kalian pasti setuju bahwa para kartel itu sangat senang melihat korbannya disiksa selama mungkin dengan cara semenyakitkan mungkin. Berbeda halnya dengan video El Patron, korban diberondong peluru di kepala dan tewas begitu saja. Dihabisi dengan cara seperti itu memang menyeramkan, tapi tidak terlalu menyakitkan jika dibandingkan dengan eksekusi kartel yang sebenarnya. Para kartel yang melihat video El Patron pasti akan mengatakan bahwa tembakan itu adalah hadiah karena si korban dihabisi dengan cara yang cepat. Yang ketiga adalah bahasa Spanyol yang korban gunakan. Tidak semua orang yang berbicara bahasa Spanyol adalah orang Meksiko. Setidaknya ada 20 negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi mereka. Dan yang menguatkan asumsi saya bahwa video itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kartel adalah saya tidak dapat menemukan latar belakang video itu di artikel, blog, atau situs kartel manapun. Namun sudah terlalu banyak dari kalian yang meminta saya untuk membahas video El Patron, jadi saya harus membuatnya. Tapi seperti yang kalian tahu, saya tidak suka membuat video dengan latar belakang yang minim. Maka saya berusaha mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya mencari semua web terdalam di internet dan akhirnya saya mendapatkannya. Begini ceritanya. Nama pria berbaju hijau itu adalah Leonardo Alexander yang lahir pada tanggal 18 November 1987 di Caracas, Venezuela. Dia pindah ke Peru pada tahun 2021 dan mulai bekerja sebagai tukang ojek di distrik 5 de Agosto. Ia menyewa ojek bernomor polisi 7568ZA. Leonardo memiliki 3 orang anak. Di waktu luangnya, dia sering membaca novel Harry Potter, bermain domino, dan bermain sepak bola.
Pelaku atas kejadian itu bernama Frank Anthony, yang dikenal dengan nama Chatin, adalah seorang pemeras yang pernah dipenjara karena membunuh 2 orang. Dia juga terkait dengan 8 pembunuhan lainnya. Sekitar pukul 6 sore, Leonardo memarkir ojeknya di Calle Las Peras de los Olivos, Peru untuk berbincang dengan teman-temannya. Menurut beberapa saksi, terjadi pertengkaran antara Leonardo dan Anthony sebelum pembunuhan terjadi. Di dalam video tersebut, Leonardo terlihat duduk di trotoar dekat ojeknya dengan ekspresi tertekan sambil berkata, "Tu dile el patron," yang artinya adalah "beritahu bosmu," kepada pemeras yang merekam video tersebut. Si pemeras kemudian mengeluarkan pistol jenis Glock dan berkata "el patron," yang artinya adalah "untuk bos." Ia lalu mulai menembak Leonardo di sisi kiri wajahnya sebanyak 5 kali. Tembakan pertama dan kedua mengenai pelipis kiri, dekat mata kirinya, sehingga menyebabkan bola matanya menonjol keluar dari rongganya. Tembakan ketiga kembali mengenai pelipis kirinya, menyemburkan darah dari hidungnya dan menyebabkan bola mata kirinya benar-benar keluar dari rongganya. Tembakan keempat dan kelima mengenai hidung dan pipi kirinya, sehingga darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Saat dia pingsan di trotoar, kamera mengarah ke wajahnya yang mengeluarkan banyak darah dan bola mata kirinya terlihat bergeser. Suara teriakan para saksi mata samar-samar terdengar di akhir video. Setelah pembunuhan tersebut, video itu lalu disebarkan di kalangan pengemudi ojek di sana sebagai peringatan untuk membayar uang keamanan, atau jika tidak, mereka harus menghadapi konsekuensi serupa. Orang-orang yang menyaksikan pembunuhan itu lalu mengambil foto dan merekam video jenazah Leonardo yang tergeletak dalam genangan darah di trotoar dari berbagai sudut. Saat polisi melakukan penyelidikan, beberapa pengemudi ojek mengidentifikasi si pemeras sekaligus orang yang merekam video tersebut sebagai Frank Anthony. Petugas polisi menutupi mayat Leonardo dengan kantong plastik dan mengumpulkan selongsong peluru. Seorang saksi mengatakan bahwa sebelum penembakan, Leonardo dan Anthony telah cekcok terlebih dahulu. Anthony memaksa Leonardo untuk menyetorkan uang keamanan jika ingin mangkal di daerah itu dan agar bosnya tidak marah. Tapi Leonardo tidak mau dan ia mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan uang karena anak bungsunya akan masuk sekolah dasar dan anak tertuanya sudah lulus sekolah dan akan berkuliah. Tapi setelah diselidiki, ternyata Anthony tidak punya bos lain. Dialah pemeras utama di tempat itu. Jadi saat dia mengatakan, bos akan marah, itu hanyalah gertakan. Hampir sebulan setelah pembunuhan tersebut, pada 17 Maret 2022, Frank Anthony ditangkap di sebuah gedung apartemen yang disewanya di San Martin de Porres. Ketika polisi mencoba menangkapnya, Anthony lalu berusaha melompat dari lantai 4 ke lantai 2 gedung lain. Glocknya terjatuh dan mematahkan pergelangan kakinya dalam proses pelariannya. Dan pada 4 Februari 2023, ia divonis 17 tahun 4 bulan kurungan penjara. Beberapa bulan setelah pembunuhan Leonardo, video tersebut mulai muncul di beberapa situs web gore. Video tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas bahasa Arab dan mereka memberi judul Uno Midias atau pembunuhan seorang pria Spanyol. Setelah itu banyak orang yang juga ikut menyebarkan video itu ke media sosial mereka dengan menuliskan caption El Patron Kartel Meksiko. Tapi sekarang kalian tahu, itu bukanlah ulah kartel, melainkan penjahat kelas teri yang berusaha mencari uang haram dengan cara memeras tukang ojek. Itulah kenapa video kali ini saya masukkan ke segmen cerita bergambar. Semoga Leonardo pergi dengan damai dan ketiga anaknya dapat menjalani hidup dengan baik. Saya tidak menyarankan kalian untuk mencari atau menonton video itu dimanapun. Cukup dengarkan saya sekali saja agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya.
Tetaplah aman, jaga keamanan Anda beserta keluarga, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.